Halo para sahabat, kita bertemu lagi dalam channel Sahabat in Suta. Channel Sahabat di dalam Suta. Channel yang menguraikan secara singkat mengenai Suta yang berisikan ajaran Buddha. Banyak umat Buddha yang ingin mengetahui inti ajaran Buddha yang disampaikan melalui khotbah-khotbah beliau. Namun karena ada hambatan-hambatan seperti tidak mempunyai Tipitaka atau Sutta Pitaka, telah mempunyai Sutta yang didownload namun dalam bentuk PDF, sehingga kesulitan membaca Sutta tersebut karena bahasa Sutta yang memang cenderung terkesan panjang dan berulang-ulang, atau tidak dapat meluangkan waktu untuk membaca Sutta-Sutta, dan sebagainya. Semoga channel ini dapat membantu para sahabat yang ingin mengetahui inti dari suatu sutta, namun terhambat dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Jika para sahabat merasa channel ini bermanfaat, maka silakan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini. Dalam video ini akan dideskripsikan sutta yang berjudul Mula Pariyaya Sutta, atau diterjemahkan sutta yang membahas akar dari segala sesuatu. Sutta ini merupakan bagian pertama dari Majjhima Nikaya yang berisi 50 khotbah akar atau Mula Panna Sapali. Majjhima Nikaya berisikan khotbah-khotbah dengan panjang menengah yang termasuk di dalam Sutta Pitaka. Sumber sutta yang digunakan dalam video ini adalah seri Tipitaka yang diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Biku Nyanamoli dan Biku Bodhi. Diterbitkan oleh Dhammacitha Press. Khotbah Mula Pariyaya Sutta atau akar segala sesuatu ini dibabarkan oleh Buddha di kota Ukata di hutan Subhaga di bawah pohon sala besar kepada 500 biku yang dulunya para brahmana yang terpelajar dalam hal literatur Weda. Tujuan dari pembabaran Dhamma ini untuk menaklukkan keangkuhan yang telah muncul pada 500 biku tersebut sehubungan dengan penguasaan pengetahuan dan intelektual atas ajaran Buddha, serta untuk menghilangkan pandangan Brahmanis yang mungkin masih mereka lepati. Isi dari sutta ini adalah Buddha menjelaskan dasar dari semua fenomena, menetapkan 24 kategori seperti misalnya 4 unsur, yaitu tanah, api, air, angin, makhluk-makhluk berperasaan, para dewa, yang terlihat, yang terdengar, yang berbuah pikir, dan yang diketahui, kemanunggalan, keragaman, keutuhan, dan realitas nibbana. Dan ada 3 jenis makhluk dengan tingkat pemahaman yang berbeda dalam memahami semua fenomena yang terjadi tersebut. 3 jenis makhluk itu adalah orang biasa atau disebut putujana, siswa dalam latihan yang lebih tinggi atau seka, orang yang telah menyelesaikan latihan. Orang biasa atau putujana, yang biasa disebut orang biasa yang tidak terpelajar atau asutawa putujana, itu merupakan kaum duniawi pada umumnya, yang tidak memiliki pembelajaran maupun pencapaian spiritual dalam Dhamma Pat mulia, dan membiarkan mereka dikuasai oleh banyak kekotoran dan pandangan salah. Karena adanya nafsu keinginan, tanha, kesombongan, mana, dan pandangan diti, menyebabkan orang biasa melihat segala sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal, apa yang menyakitkan sebagai menyenangkan, apa yang bukan diri sebagai diri, dan apa yang menjijikan itu sebagai indah. Jenis kedua adalah orang yang dalam latihan yang lebih tinggi, biasa disebut seka. Nah, ini terdiri atas Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami. Mereka itu diilustrasikan sebagai seorang praktisi jalan mulia berunsur 8 yang mengetahui dengan pengetahuan luhur, mengetahui segala sesuatu itu sesuai sifat sejatinya sebagai tidak kekal, penderitaan, dan tanpa diri.
Ada 3 jenis pemahaman penuh dalam memahami sebuah fenomena. Yang pertama, pemahaman penuh atas apa yang diketahui atau nyata parinya, yaitu mendefinisikan unsur objek menurut karakteristik, fungsi, manifestasi khusus, dan penyebab terdekat. Pemahaman penuh kedua adalah dengan menyelidiki tatirana parinya, yaitu perenungan objek melalui karakteristik umum ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa diri. Pemahaman penuh jenis ketiga adalah pemahaman penuh yang dengan pelepasan atau paha naparinya, yaitu dengan meninggalkan keinginan dan nafsu pada objek melalui jalan tertinggi, yaitu keaharantaan. Telah menyelesaikan latihan atau aseka, terdiri atas arahanta dan tathagata. Mereka diilustrasikan sebagai seorang yang terampil dalam menjalankan jalan mulia berunsur 8. Mereka tidak lagi terlibat dalam penganggapan dan kesenangan terhadap segala sesuatu, karena mereka telah memiliki pemahaman penuh terhadap objek, sesuai sifat sejatinya, yaitu sebagai yang tidak kekal, penuh penderitaan dan tanpa diri. Dan mereka telah menyingkirkan ketiga akar yang tidak bermanfaat, yaitu keserakahan, kebencian, dan delusi. Para sahabat Insuta, setelah uraian singkat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa adanya nafsu keinginan, kesombongan, dan pandangan salah menyebabkan seseorang melihat objek yang tidak kekal sebagai kekal, yang menyakitkan sebagai menyenangkan, yang bukan diri sebagai diri, yang menjijikan sebagai indah. Kesenangan terhadap objek dapat menimbulkan kemelekatan yang menjadi kondisi untuk penjelmaan, kelahiran, tua, dan kematian, sehingga kesenangan merupakan akar dari penderitaan. Hanya seorang aseka dengan pemahaman penuh disertai pelepasan terhadap nafsu keinginan yang dapat melihat segala sesuatunya itu sebagai tidak kekal, penuh penderitaan, dan tanpa diri. Demikianlah uraian singkat mengenai Mula Pariyaya Sutta. Semoga video ini dapat menambah pengertian kita terhadap ajaran Buddha, sehingga kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari demi terrealisasinya tujuan mulia kita. Semoga semua makhluk berbahagia, sabbe satta bhavantu sukhita. Jika para sahabat merasa bahwa channel ini bermanfaat dan ingin membantu kelangsungan channel ini, dapat subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, dan share channel ini ke seluruh media sosial yang dimiliki para sahabat. Semoga niat baik kita ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk, demi tercapainya kebahagiaan semua makhluk. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.